Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahresi. Saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu lingkungan hidup atau alam dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan hidup atau alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang berada di lingkungan sekitar manusia. Lingkungan alam terdiri dari sejumlah komponen, yaitu faktor abiotik seperti udara, tanah, air, dan faktor biotik seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sementara itu, lingkungan sosial budaya terbentuk mengikuti keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya menekankan pada aspek manusia dalam lingkup budaya dan sosialnya. Lingkungan sosial budaya terdiri atas pola interaksi antara budaya, teknologi, dan organisasi sosial, termasuk manusia dan perilakunya. Lingkungan sosial budaya dapat berupa lingkungan pertemanan, jaringan sosial, adat istiadat yang berlaku, pola perilaku masyarakat sekitar, dan lain-lain. Arti penting lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat untuk manusia hidup dan berkembang biak. Kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia seperti tanah yang subur untuk ditanami dan perairan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia karena kondisi lingkungan dapat membuat manusia berpikir untuk menciptakan dan mengkreasikan sesuatu. Kemudian yang kelima, manusia dapat memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Bahwa manusia dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Interaksi dengan lingkungan tidak dapat terhindarkan oleh manusia selama hidupnya. Jika tidak ada lingkungan atau alam sekitar, maka manusia tidak akan memiliki tempat untuk bertahan hidup. Pentingnya lingkungan hidup ini telah disadari oleh masyarakat internasional. Hal ini tercermin dari adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang selalu diperingati oleh masyarakat, khususnya para pemerhati dan pecinta lingkungan. Hari Lingkungan Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dimaksudkan untuk mengunggah kepedulian masyarakat pada lingkungan hidup yang cenderung semakin rusak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Masida Nur Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu hubungan manusia dan lingkungan. Hubungan manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dan apa yang terjadi di alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, Tuhan menciptakan bumi dan isinya untuk kemakmuran bagi umat manusia. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Pengaruh pada manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan pengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam dan lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Di samping itu, manusia memiliki budaya, peranata sosial, dan pengetahuan serta teknologi yang makin berkembang. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Peranan manusia yang bersifat negatif adalah peranan yang merugikan lingkungan. Kerugian ini timbul secara langsung atau tidak langsung, timbul akibat kegiatan
manusia dalam memengaruhi kehidupannya. Peranan manusia yang bersifat positif berakibat menguntungkan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Rahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Yang pertama itu hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Untuk menciptakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang mencakup upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan yang berkualitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan lingkungan yang berhasil akan memberikan manfaat atau nilai bagi manusia, seperti yang pertama itu nilai ekonomi. Yang dimaksud di sini adalah menambah penghasilan dari alam, menambah devisa dan memperluas lapangan kerja, serta lain sebagainya. Yang kedua itu nilai mental spiritual. Itu lingkungan bisa menambah rasa estetika, rasa keagungan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga itu nilai ilmiah. Yang dimaksud di sini, lingkungan bisa dijadikan objek penelitian, pengembangan sains, botani, budaya tanaman, dan penelitian ekologi. Dan yang terakhir yaitu nilai budaya. Nilai budaya yaitu bahwa lingkungan yang khas akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi warganya. Misal, kita bangga Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Baik, yang kedua yaitu hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar atau aset pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku. Pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh penduduk negara dan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Hal yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi yang pertama aspek kualitas penduduk. Aspek kualitas penduduk mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Kedua, aspek kuantitas. Penduduk yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Kualitas penduduk merupakan aspek yang penting bagi kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup penduduk negara sangat ditentukan oleh kualitas penduduk yang bersangkutan. Kualitas penduduk mencerminkan kualitas insani dan sumber daya manusia yang dimiliki negara, sedangkan kualitas sumber daya tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan, etos kerja, dan karakter atau kepribadian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas tentang problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi oleh masyarakat. Problematika itu adalah suatu permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan sosial budaya yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun penyebab masalah lingkungan di hidup yang terjadi di masyarakat, yang pertama itu perilaku tidak bertanggung jawab. Perilaku tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang pertama, manusia seringkali menganggap aneh beberapa hal yang dilakukannya. Yang kedua itu ada sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan. Di sini mereka tuh menganggap enteng adanya keberadaan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau apapun itu, dan tidak memperhatikan kerusakan lingkungan. Kedua itu ada peristiwa alam. Peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi karena alam seperti banjir, longsor, ataupun apapun itu. Problematika lingkungan sosial budaya yang ada di masyarakat. Problematika sosial yang terjadi di hadapan masyarakat banyak ragamnya sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya. Problematika sosial budaya dapat
diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah problematika sosial karena faktor ekonomi seperti kelaparan, pengangguran, dan kemiskinan. Kemudian problematika sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Kemudian ada juga faktor psikologis seperti bunuh diri dan sakit jiwa. Kemudian yang terakhir itu ada problematika sosial karena kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, konflik keagamaan, konflik ras, ataupun yang lainnya. Adapun isu-isu penting yang menjadi persoalan instan lintas budaya dan bangsa umumnya itu seperti kekurangan pangan, kekurangan air bersih, reklamasi, dan perubahan iklim. Sedangkan isu tentang kemanusiaan antara lain mencakup kemiskinan, konflik antara satu dengan yang lain, dan wabah penyakit. Itulah persentase dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.